Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Meneladani Akhlak Utama Ibnu Rusyid dan Muhammad Iqbal. Perkenalkan, saya Fajrina Rizkia Rahmadani dan rekan saya Awalia Khairunisa. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Ibnu Rusyid. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyid. Lahir pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi di kota Cordoba, Andalus, Spanyol, dari keluarga bangsawan dan terpelajar. Pendidikan awalnya ditempuh di Cordoba. Di sini ia belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, akidah, bahasa Arab, matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Cordoba saat itu dikenal sebagai kota ilmu, khususnya kajian filsafat yang sepadan dengan kota-kota lainnya, seperti Damaskus, Baghdad, dan Mesir. Setelah menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1159 Masehi, ia dipanggil oleh Gubernur Seville untuk melakukan reformasi pendidikan. Setelah itu, pada tahun 1182, ia diangkat sebagai hakim di Cordoba. Beberapa bulan kemudian, ia pergi ke Maroko untuk diangkat sebagai penasihat khalifah menggantikan Ibnu Tufail pada tahun 1105 sampai 1185 Masehi. Di sini Ibnu Rusyid memperdalam ilmu filsafatnya. Selanjutnya, keteladanan Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid lahir di tengah keluarga yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ayah dan kakeknya merupakan orang yang berpengaruh di Andalusia pada saat itu. Keduanya pernah menjabat sebagai kepala pengadilan. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai hakim agung di Cordoba dan Sevilla. Sejak usia belia, ia banyak mempelajari ilmu syariat seperti Al-Quran, hadis, tafsir, dan sastra Arab. Maka tak heran ketika sudah menginjak usia dewasa, orientasi pemikirannya banyak tertuju pada ilmu pengetahuan. Ia telah mendalami banyak ilmu pasti, seperti fisika, astronomi, matematika, logika, ilmu kedokteran, dan ilmu filsafat. Keahliannya yang mencakup banyak bidang ini membuatnya dikenal sebagai ilmuwan yang cerdas di berbagai cabang ilmu. Hal ini dibuktikan dalam kebesaran karya-karyanya yang telah mendunia. Meskipun berasal dari keluarga kaya dan terhormat, tidak menjadikan Ibnu Rusyid bermalas-malasan. Beliau adalah orang yang mencintai ilmu pengetahuan, cerdas, dan selalu mempertahankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat suatu riwayat yang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari membaca buku, kecuali di malam saat orang tuanya wafat dan di malam hari perkawinannya. Selanjutnya, karya-karya Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid memiliki banyak karya. Ernest Renan pada tahun 1823 sampai 1892 Masehi pernah melacak karya Ibnu Rusyid dan ditemukan berjumlah 78 buah yang tersebar di berbagai disiplin ilmu, di antaranya 28 buah di bidang filsafat, 20 buah di bidang kedokteran, 5 buah dalam teologi, 8 buah dalam hukum, 4 buah dalam astronomi, 2 buah dalam sastra, dan 11 buah dalam ilmu-ilmu lain. Di antara karya-karya Ibnu Rusyid adalah Bidayah al-Mujtahid wan Nihaya al-Muqtasid, yang artinya permulaan mujtahid dan puncak muqtasid, dan Fasal al-Maqali fi ma bain al-hikmah wal syariah min al-ittisal, yang artinya mempertemukan filsafat dan syariat.
Selanjutnya adalah kisah akhir Ibnu Rusyd. Pada tahun 1195, Ibnu Rusyd mengalami cobaan hidup. Ia terkena fitnah sehingga diasingkan di kawasan Atlantik. Seluruh buku-bukunya dimusnahkan. Akan tetapi, peristiwa ini tidak berlangsung lama, karena pihak kerajaan menyadari adanya kekeliruan dan merehabilitasi nama baiknya. Pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi, di usia 72 tahun ia wafat di Maroko. Lalu jenazahnya dibawa menuju Cordoba. Sejarah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 22 Februari tahun 1873. Pendapat lain mengatakan bahwa Muhammad Iqbal dilahirkan pada tahun 1876. Beliau berasal dari keluarga yang secara status sosial berkategori sedang. Ayahnya pada mulanya adalah seorang pegawai, tetapi kemudian beralih menjadi seorang pedagang. Nenek moyang Muhammad Iqbal adalah orang-orang Brahmana Kashmir yang memeluk agama Islam 3 abad sebelum kelahiran Muhammad Iqbal. Keluarga dikenal memiliki rasa kejiwaan yang mistis dan rasa keagamaan yang sangat dalam. Keadaan yang demikian sangat berpengaruh pada Muhammad Iqbal. Pada mulanya Muhammad Iqbal mempelajari Al-Quran dari ayahnya, Nur Muhammad, kemudian masuk Murray College. Salah satu guru Muhammad Iqbal adalah Mir Hasan, seorang guru besar sastra. Dialah yang sangat mempengaruhi kemampuan Muhammad Iqbal karena sejak saat itu beliau banyak mengubah syair-syair. Sedangkan guru Muhammad Iqbal dalam bidang sejarah filsafat adalah Sir Thomas Arnold. Keteladanan Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal memiliki pandangan yang luas mengenai umat Islam. Ia berpendapat kemunduran umat Islam karena kebekuan pemikiran mereka. Menurut Iqbal, hukum di dalam Islam sesungguhnya tidak statis. Ia dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, ia berpendapat bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar. Oleh karena itu, seorang muslim harus menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Sebagaimana anjuran Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir dengan akalnya mengenai keadaan alam semesta. Menurut Iqbal, intisari hidup adalah gerak dan hukum hidup adalah menciptakan. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal menyerukan agar umat Islam bangkit untuk menciptakan dunia baru. Pemikiran Muhammad Iqbal ini di dunia Islam terkenal dengan paham dinamisme. Karya-karya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal banyak sekali mengekspresikan pemikirannya baik dalam bentuk prosa, puisi, dan juga berbagai surat jawaban terhadap orang lain yang mengkritik berbagai konsep pemikirannya. Bahasa yang digunakan oleh Iqbal pun cukup beragam, yaitu bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Arab, serta bahasa Inggris. Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan filosof. Pemikirannya mengenai kemajuan dan kemunduran umat Islam mempunyai pengaruh yang besar. Ia memiliki banyak karya, di antaranya The Development of Metaphysics in Persia, atau Perkembangan Metafisika di Persia, yang merupakan disertasinya. Karya Iqbal cukup banyak dan bervariasi. Ada karyanya yang berbentuk prosa, puisi, surat-surat jawaban pada orang lain yang mengkritiknya atas berbagai konsep, dan pengantar untuk karya orang lain. Berikut karya-karyanya. The Reconstruction of Religion Thought in Islam. Rekonstruksi pemikiran keagamaan dalam Islam. Karya ini merupakan karya terbesar dalam sistem pemikiran filsafat. Karya ini pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1934. The Development of Metaphysics in Persia, Perkembangan Metafisika di Persia, merupakan karya disertasi doktoralnya yang terbit di London pada tahun 1908. Asrar-i-Hudi. Karya ini diterbitkan pada tahun 1915 dan karya ini adalah ekspresi puisi yang menggunakan bahasa Persia dan menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan predikat insan kamil. Rumuz-i-Bihudi. Karya ini diterbitkan pada tahun 1918 di Lahore. Karya ini merupakan kelanjutan dari pemikiran insan kamil, di mana insan kamil harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Qayam-i-Masyriq. Pesan dari Timur.
merupakan sebuah karya yang terbit pada tahun 1923 di Lahore. Karya ini menjelaskan cara berpikir Timur, dalam hal ini Islam, dan cara berpikir Barat yang dianggap keliru. Bang Indara, Genta Lonceng merupakan karya Iqbal yang terbit pada tahun 1924 di Lahore. Karya ini dibagi menjadi 3 bagian. Javid Nama diterbitkan pada tahun 1923 di Lahore. Karya ini menjelaskan tentang petualangan rohani ke berbagai planet. Pengarang buku ini mengadakan dialog dengan para sufi, filsuf, politikus maupun pahlawan. Musafir, orang yang dalam perjalanan. Karya ini terbit pada tahun 1936 di Lahore. Inspirasi dalam karangan ini didapatkannya ketika beliau mengadakan perjalanan ke Turki dan Afghanistan. Bal-i Jibril atau Sayap Jibril terbit pada tahun 1938 di Lahore. Tema-tema buku ini antara lain doa di Masjid Cordova, Muttaid Ibn Ibad dalam penjara, pohon kurma yang pertama ditanam oleh Abdul Ar-Rahman Al-Dahil di Andalusia, Spanyol. Kisah akhir Muhammad Iqbal. Penyakit tenggorokan yang menyerangnya sejak tahun 1935 dan ditambah pula penyakit katarak di tahun 1937. Tatkala sakitnya telah merenggut suaranya dan mencapai puncak kritisnya pada 19 April 1938. Ia wafat pada usia 62 tahun pada tahun 1938. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.